Saya akan membacakan buku Granddad's Pig, Siapa Pencuri Gigi Kakek, penulis Rod Kramer. Tolong, aku dirampok. Kami mendengar kakek berteriak. Gawat, cepat ke sini. Kakek masih berteriak-teriak. Ibu, Agatha, dan aku lari ke atas. Kamar kakek berantakan, tapi sejujurnya memang kamarnya selalu berantakan. Ia menyalakan gam anjingnya yang sudah tua. Tapi kurasa gam terlalu tua untuk membuat kekacauan seperti itu. Apa yang diambil? Tanya ibu sambil menarik nafas. Video kakek, televisi, atau piala golf kakek yang berlapis emas. Bukan, jawab kakek. Ini lebih serius lagi. Gigiku dicuri. Kakek biasa meletakkan gigi palsunya dalam segelas air di samping tempat tidurnya. Gelasnya masih ada, tapi gigi palsunya hilang. Kakek tidak menelan gigi itu kan? Tanya ibu. Tentu saja tidak, jawab kakek. Gigi itu istimewa, dibuat dengan tangan oleh seniman paling ahli dari Swiss. Agatha memandang ibu dan berbisik. Kok cara bicara kakek lucu ya? Ini serius loh, teguh kakek. Aku tidak bisa bicara dengan benar lagi. Kakek yakin sudah mencari ke semua tempat. Tanya ibu. Di bawah ranjang, di belakang lemari, di semua laci. Ya, jawab kakek dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah mencari kemana-mana. Ibu menelepon polisi. Inspektur Reid terlihat bingung. Kami sudah meneliti kamar kakek dan seluruh rumah, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada gigi, tidak ada petunjuk. Semua penghuni ada di rumah pada saat pencuri masuk. Jadi ini benar-benar misteri karena pencuri itu masuk dan keluar tanpa ada yang melihat. Bisakah Anda menggambarkan barang yang dicuri itu? Kening kakek berkerut. Ia mengusap-ngusap dagunya, lalu memandang inspektur. Bisakah kau tersenyum? Tanya kakek. Senyum. Ya, senyum lebih lebar. Inspektur Reid tersenyum dengan kikuk. Bukan, seru kakek. Maksudku benar-benar tersenyum. Inspektur Reid menyiringai lebar. Kakek mencodorkan tubuhnya ke depan, mengetuk gigi inspektur dengan jarinya, dan menggenggam dengan curiga. Gigiku terlihat persis seperti itu. Inspektur terperanjat kaget. Gigiku sudah bertahun-tahun ada di mulutku. Inspektur membawa kami ke semua kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan penjelasan dari kakek, seniman di kantor polisi membuat gigi yang hilang itu. Mereka menempelkan selembaran, kami bersama sederet selembaran yang lain yang serupa. Kami membuat lebih banyak selembaran lagi dan menempelkannya di seluruh kota. Inspektur Reid mengumpulkan beberapa tersangka dan menahan mereka untuk diinterogasi. Mereka semua diminta tersenyum. Kebanyakan dari mereka juga ompong, tapi hanya 1 atau 2 gigi yang ompong, bukan semuanya. Polisi juga menahan Bu Karbanke, tetangga kakek yang tidak ramah, karena giginya sendiri tidak pas. Tapi kakek tidak mengenali Bu Karbanke ataupun giginya. Aku belum pernah melihatnya tersenyum sebelumnya, kata kakek kepada inspektur. Setelah beberapa hari, inspektur terpaksa mengakui bahwa tidak ada gigi yang ditemukan, tidak ada pencuri yang ditangkap, dan tidak ada petunjuk baru yang terungkap.
Kakek mencurigai semua orang, terutama mereka yang tidak tersenyum. Tak lama kemudian, seluruh penduduk kota itu tersenyum padanya. Tapi kakek tidak pernah membalas senyum kepada mereka, karena ia tidak mempunyai gigi. Ibu bahkan ditelepon oleh salah satu acara televisi, yaitu Kejahatan yang Tidak Terungkap. Mereka datang ke rumah kami menaiki helikopter. Sampai-sampai kami harus membereskan kembali rumah kami. Saat kakek diwawancarai apakah ia dapat meminjam beberapa giginya, lagi pula rumahnya kau memiliki lebih dari cukup. Ayah menelepon ke Swiss untuk mencari tahu harga satu set gigi yang baru. Dia begitu terkejutnya ketika mengetahui harganya, sampai-sampai dia menjatuhkan gagang telepon. Satu-satunya cara kita dapat membelinya, candanya kepada ibu, adalah dengan menjual rumah ini. Kakek mengira ini adalah ide bagus. Lagi pula, siapa yang butuh rumah ini? Keluhnya. Rumah ini tidak membantuku mengunyah makanan. Untuk menghiburnya, kami mengajak kakek ke taman bermain. Ternyata itu bukan ide bagus. Kakek memandang pintu masuk ke taman bermain itu dan menangis. Semua orang menonton acara Kejahatan yang Tidak Terungkap, tapi tak seorang pun yang menelepon inspektur, dan pencurian gigi ini tetap tidak terungkap. Beberapa orang mengirimi gigi palsu untuk kakek, tapi tidak satu pun yang cocok. Orang-orang mulai mengunci pintu rumah mereka pada malam hari, membayangkan seorang pencuri gigi yang berkeliaran di jalan. Tidak ada yang tahu siapa yang menjadi korban berikutnya. Rasa takut menyelimuti kota itu. Pencuri itu harus segera ditangkap. Kelihatannya satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa gigimu adalah milikmu sendiri adalah dengan tersenyum selebar-lebarnya kepada setiap orang yang kau temui. Siapapun yang tidak tersenyum akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh Inspektur Ray. Jadi setiap orang kini tersenyum kepada orang lain, setiap waktu, dimanapun mereka berada, bahkan di pemakaman. Gara-gara kakek, seluruh penduduk kota mulai merasa menderita. Turis menjadi takut untuk keluar dari mobil karena melihat lautan wajah yang selalu tersenyum. Tak lama kemudian, turis-turis itu berhenti mengunjungi kota kami. Kafe milik ayah juga toko-toko lain menjadi sepi. Wali kota mengadakan rapat darurat. Malam itu pertama kalinya dalam sejarah ruang gereja penuh. Satu demi satu orang berdiri menyampaikan keluhannya tentang hilangnya pelanggan dan tekanan yang tiada hentinya untuk selalu tersenyum sepanjang hari. Pendeta Butter menyimpulkan situasi ini. Walaupun aku menganggap kota ini adalah kota yang bahagia, tapi tetap ada batasnya. Tidak ada seorang pun yang mau tersenyum tanpa alasan. Dan saat ini tidak ada banyak alasan untuk tersenyum di kota ini. Saya rasa sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Orang-orang bertepuk tangan. Pak Pat Whistle memiliki seperangkat gigi yang terbaik di negeri ini, dan ia tidak mampu membeli gigi penggantinya sendirian. Bahkan saya sendirian pun tidak mampu membelinya. Tapi jika kita masing-masing membeli $1 untuk di kotak persembahan malam ini, kita akan memiliki cukup uang untuk membeli 2 set gigi. Kebanyakan orang-orang membeli $1, dan ada juga yang memberi $2. Saat penyerahan hadiah tiba, kakek membuka kotak hadiah dan mengeluarkan 2 set gigi baru. Mengapa ada 2 ukuran yang berbeda? Tanya sang wali kota. Oh, hanya 1 untuk saya, jawab kakek yang langsung memasang 1 set gigi dalam mulutnya. Yang satu lagi untuk Bu Carbuncle. Giginya tidak pernah pas, dan ia memiliki senyum yang sungguh cantik. Kakek sungguh bahagia dengan gigi barunya. Begitu juga Ibu Carbuncle. Mereka tersenyum sepanjang waktu. Bahkan mereka sedemikian bahagianya
Anjing tua kakek, si Gam, juga tersenyum. Untuk pertama kalinya. Sekian dan terima kasih.